Aku di dunia, tapi bukan milik dunia. Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, seringkali terjadi setelah kita beroleh selamat, ada satu pertentangan di dalam batin kita. Di satu sisi kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi milik Allah. Tetapi di sisi lain, kita ini masih tinggal di dunia. Keberadaan kita di dalam dunia membuat fakta ilahi ini seolah-olah kabur bagi kita di dalam pengalaman kita. Apalagi di dalam situasi pandemi ini membuat banyak kaum beriman, khususnya kaum beriman yang berprofesi, mengalami kerugian di dalam usaha mereka. Di satu sisi kita adalah umat Allah, tapi di sisi lain fakta menyatakan kalau kita tetap harus berusaha, tetap harus mencari nafkah, mencari pekerjaan untuk hidup kita. Situasi pandemi ini membuat kita jadi tidak fokus. Di satu sisi kita ada hati sepenuhnya bersandar pada Allah, tapi di sisi lain kenyataannya dunia dan sekelilingnya membuat kita jadi sulit untuk bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri terhadap orang Yahudi. Tuhan berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia." Nah, ada kata yang harus kita perhatikan secara khusus terhadap perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu kata berasal dan kata dari. Kedua kata ini dalam bahasa Yunaninya sama-sama ek, artinya keluar dari, seperti ek dalam kata eklesia. Keluar dari itu menyiratkan arti asal usul. Di sini mengatakan kamu keluar dari dunia, sebab arti potongan perkataan ini adalah asal usul kamu tuh dari bawah, asal usulku dari atas. Asal usul kamu dari dunia ini. Asal usulku bukan dari dunia ini. Masalahnya bukan Anda orang baik atau jahat, tapi masalahnya adalah asal usul Anda dari mana. Kita tidak bertanya perkara ini benar atau tidak, perkara itu salah atau tidak, tetapi kita bertanya dari mana asal usulnya. Asal usul menentukan segala sesuatu seperti apa. Yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, dia berkata dengan kata depan bahasa Yunani yang sama kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu keluar dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Di sini ada pengutaraan yang sama, bukan dari dunia. Selain itu ada pengutaraan yang kuat, aku telah memilih kamu dari dunia. Saudara-saudari, dari separuh kalimat yang terakhir ini ada penekanan ganda. Di belakang ada satu ek, yaitu dari. Selain itu kata kerja memilih atau eklego yang mengandung satu ek yang sama, satu ek yang lain. Nah, arti dari perkataan Yesus di sini adalah murid-muridnya sudah dipilih keluar dari dunia. Saat kita diselamatkan, kita adalah orang yang terpanggil. Kita adalah orang-orang yang terpanggil keluar, eklesia. Nah, kalau Allah memanggil kita, berarti Allah memanggil kita untuk hidup di dalam roh, di luar sistem dunia ini. Saudara-saudari, asalnya kita berada dalam sistem iblis. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tapi saudara-saudari, kita telah dipanggil. Dan panggilan ini membawa kita keluar. Saudara-saudari, berkata demikian, kelihatannya negatif. Tetapi terhadap kesusahan kita masih ada aspek positifnya. Karena kita adalah umat Allah, kita memiliki dua sebutan. Setiap sebutan sangat bermakna. Tergantung dari mana sudut pandang kita melihat diri kita sendiri. Saudara-saudari, kalau kita melihat kepada sejarah kita yang lalu, kita adalah orang-orang yang terpanggil keluar. Kita adalah eklesia, kita adalah gereja. Tetapi kalau kita memperhatikan hayat kita yang di dalam Allah pada hari ini, kita adalah tubuh Kristus. Di bumi mengekspresikan Kristus yang di surga. Dipandang dari Allah, dipandang dari sudut pandang Allah memilih kita, kita keluar dari dunia. Tapi dipandang dari sudut hayat baru kita sama sekali bukan milik dunia, melainkan berasal dari atas. Jadi, di sisi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dibawa keluar dari asal-usul kita yaitu sistem dunia. Tapi di sisi lain kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yang tidak ada kaitannya dengan sistem dunia ini. Karena kita berasal dari roh itu yang dilahirkan dari atas. Saudara-saudari, meskipun setiap hari kita harus berbaur dengan dunia, berurusan dengan dunia, tetapi hayat Allah yang dalam kita sekali-kali tidak akan membiarkan kita tinggal atau menetap di dunia ini. Tidak akan membiarkan kita merasa bahwa dunia adalah rumah kita. Saudara-saudari, puji Tuhan, Allah telah memanggil kita keluar dari sistem dunia ini. Mungkin dulu kita
adalah milik iblis. Dulu kita ada di dunia ini, berasal dari dunia ini. Tapi puji Tuhan karena Allah telah manggil kita. Allah memilih kita, manggil kita keluar dari sistem dunia hari ini. Kita dipanggil, kita dilahirkan kembali oleh Roh itu menjadi sehayat dan sesifat dengan Allah. Saudara-saudari, situasi pandemi ini tidak mengubah status kita bahwa kita sudah dipanggil keluar dari dunia. Kita ada di dalam tubuh Kristus untuk mengekspresikan Dia. Untuk itulah saudara-saudari, setiap hari, setiap saat, di dalam pengalaman kita, di dalam kehidupan kita, kita perlu hidup di dalam Roh yang membawa kita keluar dari sistem yang ada di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hayat-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah memanggil aku keluar dari dunia. Tuhan Yesus, dapatkan kehidupanku. Walaupun hari ini aku masih hidup di dalam dunia. Bahwa aku Tuhan tidak menjadi satu dengan dunia ini. Bahwa aku setiap hari senantiasa hidup di dalam Roh. Sehingga Engkau ada jalan untuk terus diekspresikan dan dimuliakan di bumi hari ini melalui aku. Tuhan Yesus, mendapatkan kami semua agar di dalam pandemi ini Tuhan, kami bisa menjadi orang yang terus mengekspresikan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman keluarga dan kerabat Anda semua. Supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui rahasia agar tidak bersatu dengan dunia, melainkan di dalam Roh setiap hari mengekspresikan Allah dalam kehidupan kita di dunia hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.